Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan siklus produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meli Meilani dari kelas akuntansi A dengan nomor induk mahasiswa 3403180011. Nama saya Asri Nopianti dengan nomor induk mahasiswa 3403180012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi dapat membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dijadikan masukan bagi pembuatan keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut, dan bagaimana perencanaan, penyerapan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produk serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus produksi. Yang pertama, siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan dan produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Saya akan menjelaskan 4 aktivitas utama dalam siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Pada perencanaan pembuatan produk ini, kita akan merencanakan mengenai bahan baku beserta kuantitas yang dibutuhkan untuk membuat produk. Proses perencanaan kemudian dilanjutkan dengan cara membuat produk tersebut. Pada cara pembuatan produk ini akan dibuat daftar aktivitas proses produksi yang pada pabrik-pabrik merupakan daftar aktivitas mesin-mesin pabrik. Tentu saja juga perencanaan produk ini juga mempertimbangkan kebutuhan pasar mengenai harga yang diterima pasar dan juga kuantitas yang diterima pasar. Yang kedua, perencanaan produksi. Departemen produksi melihat informasi sales order, sales forecast, dan stok barang, jadi yang ada di gudangnya. Dari ketiga informasi ini, departemen kemudian membuat penjadwalan produksi dan membuat order produksi atau production order. Yang ketiga, operasional proses produksi. Setelah mendapatkan informasi production order, maka departemen produksi melakukan proses produksi. Pada proses produksi ini, sistem informasi akuntansi akan mencatat nilai dari material yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, dan juga overhead yang dibebankan pada barang yang diproduksi. Selanjutnya yang keempat, akuntansi biaya. Pada akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi menerima informasi mengenai materi yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, dan overhead yang dibebankan. Dari informasi ini kemudian akan menghitung cost of goods manufactured dan melaporkannya ke buku besar. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Yang pertama ada bauran produk. Produk apa yang akan diinginkan diproduksi. Yang kedua, penetapan harga pokok produksi. Berapa harga pokok produksi sampai produk selesai dibuat. Yang ketiga ada alokasi dan perencanaan sumber daya. Contohnya apakah akan membuat atau membelinya.
Yang keempat ada manajemen biaya, merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang untuk ditimbulkan. Adapun tujuan dari siklus produksi diantaranya yang pertama ada semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotoritasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi yang dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam ada aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi siklus produksi. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari langganan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lain yang di gudang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.